Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yan Firdaus akan mempresentasikan materi psikologi tentang self concept, konsep diri. Teori perkembangan konsep diri. Konsep diri belum ada sejak lahir tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari. Melalui kontak sosial dan pengalaman, proses eksplorasi diri sendiri berhubung dengan orang dekat dan berarti bagi dirinya. Konsep diri berkembang dengan baik bila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Individu memperoleh kemampuan yang berarti, mampu beraktualisasi diri sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri, karena keluarga dapat memberikan perasaan diri adekuat atau tidak adekuat, perasaan diterima atau ditolak. Gambaran diri. Gambaran diri adalah sikap seorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi penampilan dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai standar pribadi. Standar ini berhubungan dengan tipe orang atau sejumlah aspirasi, cita-cita, nilai yang dicapai. 3. Harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Penting, penerimaan diri tanpa syarat sebagai individu yang berarti walaupun salah, gagal atau kalah. Harga diri diperoleh dari penghargaan diri sendiri dan dari orang lain, yaitu perasaan dicintai, dihargai, dan dihormati. Jika individu selalu berhasil, maka cenderung mempunyai harga diri yang tinggi. Dan jika individu sering mengalami kegagalan, maka cenderung mempunyai harga diri yang rendah. Untuk meningkatkan harga diri dapat dilakukan dengan memberi kesempatan untuk berhasil, yaitu dengan memberikan tugas yang kemungkinan dapat diselesaikan. Kemudian, diberi pujian atau penghargaan atas keberhasilannya. 4. Peran. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi di masyarakat dapat menjadikan stresor terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Stres peran terdiri dari konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, dan peran yang berlebihan. 1. Konflik peran dialami jika peran yang diminta konflik dengan sistem individu atau peran yang konflik satu sama lain. 2. Peran tidak jelas terjadi jika perilaku diberi peran yang tidak jelas dalam hal perilaku dan penampilan yang diharapkan. 3. Peran tidak sesuai terjadi jika individu dalam proses transisi merubah nilai dan sikap. 4. Peran berlebihan terjadi jika individu menerima banyak peran tetapi tidak mampu untuk melakukannya. 5. Identitas. Identitas adalah kesadaran akan diri, merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai sesuatu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri individu identitas diri positif adalah mengenal diri sebagai organisme yang utuh, terpisah dari orang lain, mengakui jenis kelamin sendiri, memandang berbagai aspek diri sebagai suatu keselarasan, menilai diri sesuai dengan penilaian masyarakat. Konsep diri positif. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri positif adalah yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan serta berperilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat, mampu introspeksi diri dan memperbaiki diri. Dasar konsep diri positif adalah penerimaan diri. Kualitas ini lebih mengarah ke kerendahan hati dan kedermawanan daripada
keangkuhan, dan keegoisan. Orang yang mengenal dirinya dengan baik merupakan orang yang mempunyai konsep diri yang positif. Tanda-tanda individu dengan konsep diri negatif: peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, cenderung bersikap hiperkritis. Ia selalu mengeluh, mencela atau meremehkan apapun dan siapapun. Mereka tidak pandai dan tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan orang lain. Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri negatif adalah peka terhadap kritik. Orang ini sangat tidak tahan kritik yang diterimanya dan mudah marah atau naik pitam. Hal ini berarti dilihat dari faktor yang mempengaruhi diri individu tersebut belum dapat mengendalikan emosinya, sehingga kritikan dianggap sebagai hal yang salah. Cenderung bersikap hiperkritis. Ia selalu mengeluh, mencela, atau meremehkan siapapun dan siapapun. Konsep diri negatif akan mudah menyerah sebelum berperang, dan jika ia mengalami kegagalan akan mengalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. Konsep diri positif akan bersikap optimis, percaya diri sendiri, dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu. Juga terhadap kegagalan yang dialami. Kegagalan tidak dipandang sebagai akhir segalanya, namun dijadikan sebagai penemuan dan pelajaran berharga untuk melangkah ke depan. Pengertian. Konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. 2. Konsep diri. Keseluruhan aspek dari medan yang dipahami yang dapat ditunjukkan bila kita mengatakan I and me. 3. Konsep diri. Konsepsi seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsepsi ini merupakan perangkat karakteristik pada diri yang dapat diamati fisik, tinggi, berat, dan sifat, pendiam, senang, terbuka, dan sebagainya. Komponen konsep diri. 1. Komponen perceptual merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Ini disebut juga physical self-concept. Komponen konseptual merupakan pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat latar belakang dan masa depannya, yang termasuk ke dalam ini kejujuran, percaya diri, kemandirian. Ini disebut psikological self-concept. Komponen attitudinal, sikap seseorang mengenai dirinya terhadap status masa depan, kebanggaan, rasa malu, harga diri. Ini disebut attitude self-concept. Dari komponen tersebut akan dilahirkan konsep diri positif dan konsep diri negatif. Pembentukan konsep diri. Pertama, konsep diri bukan merupakan bawaan sejenak lahir, terbentuk dan berkembang dari pengalaman hidup sejak kecil dalam keluarga, teman sekolah, masyarakat, tempat kerja. Merupakan hasil belajar latihan, mengalami perubahan dan perkembangan. Teori pembentukan konsep diri. Teori Pygmalion Effect, bahwa seseorang punya kecenderungan untuk menjadi apa yang dikatakan atau diharapkan orang lain kepadanya. Teori The Self-Fulfilling Prophecy, bahwa seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang diyakininya tentang dirinya. Teori
Johari Windows. Diri terbuka, diketahui diri sendiri dan orang lain. Diri buta, tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain. Diri tersembunyi, rahasia, diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Diri gelap, tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Kontribusi konsep diri terhadap perilaku. 1. Kadin mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku individu. 2. Perilaku individu akan sesuai dengan cara individu memandang dirinya. 3. Kadin mempunyai peran dalam mempertahankan keselarasan hatinya. 4. Kadin merupakan seperangkat harapan serta penilaian perilaku. Dan jadi itu saja materi saya tentang self-concave atau konsep diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.